Kembali. Sekarang kita akan belajar tentang Ensiklika Arcanum yang diterbitkan oleh Paus Leo XIII tahun 1880. Ya. Apa konteks dari Ensiklika Arcanum ini? Yang pertama adalah konteks dunia yang sedang berubah. Ya, gereja berhadapan dengan pemerintah Prancis yang anti klerus. Lalu juga pemerintah Italia mulai mencaplok tanah-tanah gereja, kekuasaan gereja. Di Eropa sendiri ada peralihan budaya. Masih bertahan pada budaya lama, tapi juga mulai tertarik pada pembaruan umum terkait hidup sosial, hak pribadi, kehidupan politik. Nah, apa yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pergeseran budaya, di mana mereka pasti pegang tradisi yang lama, tapi juga sekaligus terpikat pada gagasan baru yang mulai diperkenalkan oleh banyak orang. Nah, ini situasi dari Ensiklika Arcanum. Nah, struktur ensiklik secara gampang secara sederhana ada dua, yaitu ajaran teologis lalu pastoral. Nah, kita akan melihat dua-duanya secara sekilas supaya Anda punya a glimpse akan isi dari Ensiklika Arcanum ini. Ya. Yang pertama, soal rencana Allah. Jadi Allah berkehendak untuk mengutus Kristus untuk hadir ke dunia, mewartakan misteri Allah dan memperbarui segala sesuatu. Jadi Kristus diutus ke dunia untuk mewartakan misteri Allah, memperbarui apa yang ada di surga dan di bumi. Nah, selanjutnya gereja itu mendapat perutusan dari Bapa, dari Kristus. Jadi Bapa mengutus Kristus, Kristus mengutus gereja. Kristus mengutus gereja untuk apa? Memperbaiki apapun yang telah menjadi kacau dalam diri umat manusia. Mengembalikan segala sesuatu yang telah hancur berkeping-keping. Nah, pembaruan ini bersifat ilahi, tetapi pasti juga kena pada tatanan yang kodrati. Jadi pembaruan bersifat antikodrati, tapi akan sangat berakibat pada tatanan yang kodrati. Pasti akan mengarah ke sana. Nah, di dunia untuk tadi gereja itu harus ngapain? Gereja mengajar, menyediakan sesuatu yang dapat membantu supaya kehidupan di dunia ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Ini gereja punya perutusan itu. Nah, terkait dengan perkawinan, Arcanum mengatakan bahwa Adam dan Hawa adalah asal usul umat manusia. Nah, mereka diciptakan oleh Allah sebagai pasangan yang sepadan. Nah, persatuan pria dan wanita itu dinyatakan bersifat unitif dan tak terceraikan sejak dulu kala. Karena apa? Dipersatukan oleh Allah, bukan sekedar oleh manusia. Nah, problemnya adalah sekarang ini nilai-nilai luhur perkawinan dicederai, direndahkan. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri telah karena ketegaran hatinya membuat Musa mengizinkan terjadinya perceraian. Pada bangsa-bangsa yang infideles, perkawinan berlangsung menjadi tak terkendali. Jadi perkawinan dilihat sebagai sebuah lembaga rasional saja, diatur oleh negara. Maka ikatan nikah menjadi sangat fleksibel. Tugas suami istri menjadi tidak jelas. Pria mendominasi wanita,
Lalu pria juga dengan bebas memuaskan hasrat seksual mereka. Sementara wanita yang siap untuk menikah diperjualbelikan. Dan seringkali yang namanya suami, ayah atau ayah itu punya hak untuk menghukum istri. Ini situasi kemerosotan. Nah, Kristus datang untuk mengembalikan hubungan perkawinan, menegakkan bahwa persatuan antara seorang pria dan seorang wanita itu tidak bisa dipisahkan, tidak boleh diceraikan. Nah, para rasul melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh Kristus, terus mengajarkan pembaharuan-pembaharuan itu. Menegaskan soal sifat tak terceraikan dari perkawinan. Nah, perkawinan diangkat ke martabat sakramen. Perkawinan menjadi persatuan mistik, contoh persatuan mistik antara Kristus dan gereja. Nah, berkat pengajaran para rasul, sifat unitif dan tak terceraikan itu menjadi berlaku tanpa kecuali dalam yang namanya perkawinan. Tentu ini harus kita tegaskan bahwa tujuan perkawinan pertama-tama adalah prokreatif, untuk melahirkan putra-putra gereja. Akibatnya apa? Orang yang menikah dan tidak menghendaki keturunan menjadi menikah dengan tidak sah. Nggak boleh. Karena ini esensial. Unitif dan prokreatif. Bonum prolis dan bonum conjugum. Nanti itu kesatuan yang utuh. Yang kedua soal unitif. Jadi Arkanum menjelaskan tujuan perkawinan ada dua. Bonum conjugum dan bonum prolis. Bonum conjugum soal unifikasi, kesatuan, kesejahteraan suami istri, di mana mereka hidup menjadi partner, tidak satu menjadi pemimpin, satu menjadi budak. Tapi juga prolis, keturunan, dan berikutnya juga pendidikan bagi anak-anak mereka. Nih, maka anak-anak juga harus hormat kepada orang tua. Karena apa? Memang orang menikah tujuannya mesti ingin memiliki anak. Kalau tidak mau punya anak, tidak usah menikah. Itu menjadi halangan dalam gereja Katolik. Kalau tidak mau punya anak. Lalu apa pastoral perkawinan yang perlu dikembangkan? Yang pertama adalah soal pengurusan perkawinan. Bahwa gereja punya hak untuk mengurus masa perkawinan. Bukan negara. Dan ini semua karena kehendak Allah, bukan karena hak kodrati, tapi karena kehendak Allah. Nah, di dalam relasi itulah lalu yang namanya hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu menjadi sama. Pria tidak boleh memberikan ancaman hukuman mati dalam kasus perzinahan, atau bahkan pria melanggar janji imannya. Pria harus setia, tidak lagi ada tua dan budak. Ini kebebasan, kepersamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Nah, berikutnya Arkanum menegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dipaksa. Maka kalau orang menikah karena dipaksa, vis et metus, ini menjadi tidak sah perkawinannya. Jadi dipaksa, kalau kamu tidak menikahi saya, nanti orang tuamu akan saya jebloskan ke penjara misalkan. Ini tidak boleh. Ayah keluarga jangan merampas kebebasan anak-anaknya untuk menentukan masa hidupnya. Nah, gereja mengatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara mereka yang masih memiliki hubungan darah
consanguinity atau semenda affinity bersifat batal dan tak berlaku lagi. Ini. Jadi tidak boleh ada perkawinan semenda. Tidak boleh. Nah, dalam konteks pembaharuan tadi, kuasa perkawinan ada di mana? Dalam diri Kristus dan gereja. Nah, alasannya adalah filsafat yang sesat dan kurang dalam hal moral, yang mengatakan bahwa perkawinan tidak perlu taat pada hukum Allah. Ini kekacauan. Maka perlu diperbaiki, diteguhkan bahwa kuasa perkawinan ada pada Kristus dan gereja. Gereja punya hak mengatur perkawinan. Nah, ada kecenderungan besar bahwa orang-orang mau melepaskan gereja dari haknya dan memandang perkawinan betul-betul hal sipil saja. Nah, ini yang sedang terjadi pada masa itu. Jadi hukum gereja tidak berkembang, ditolak, tapi hukum sipil begitu berkembang kuat. Maka berkembanglah yang namanya pernikahan sipil, halangan nikah sipil, hukum yang mengatur kotak perkawinan secara sipil. Ini pandangan modern yang sedang terjadi pada waktu itu. Karena ini tadi debatnya soal siapa yang mengatur perkawinan di Perancis. Karena mereka itu kudus, maka ya kuasanya ada pada siapa? Gereja yang kudus. Nah, hak pengaturan sakramen ada di mana? Ya di gereja. Terkait dengan tata peneguhan sakramen. Dan tidak ada tata peneguhan sakramen yang diberikan kepada penguasa sipil, karena semuanya milik gereja. Ini. Seringkali terjadi perbedaan pandangan antara apa yang dipahami gereja dan dipahami sipil. Maka pasti karena perbedaan-perbedaan itu semua, maka perkawinan itu menjadi hak wewenang dari gereja, bukan dari sipil. Karena gereja mendapat legitimasi, mendapat perutusan dari Kristus. Nah, ada pandangan modern yang keliru yang mengatakan bahwa hukum sipil mengatakan bahwa kontrak dipisahkan dari sakramen. Hukum gereja mengatakan kontrak serta merta adalah sakramen. Nah, ini pandangan yang terjadi. Kalau sekarang kontrak sebuah perkawinan itu adalah sakramen. Begitu. Nah, ada problem juga di mana orang mengatakan bahwa perkawinan bukanlah sakramen. Tapi Arkanum menegaskan dengan jelas bahwa perkawinan adalah sakramen karena ini adalah tanda yang membawa rahmat dengan menyimbolkan perkawinan mistik Kristus dan gereja. Ini. Jadi gereja Arkanum mau menegaskan bahwa perkawinan ini kuasa gereja dan ini adalah sakramen. Nah, ini soal tujuan perkawinan bersama yang terlibat tadi, unitif dan prokreatif.
Kalau sampai hukum sipil mengganti hukum agama, apa yang terjadi? Hukum ilahi dan kodrat ingin digantikan dengan hukum manusia, akan terjadi degradasi terhadap ideal di sebuah perkawinan yang setelah dinyatakan sendiri oleh alam. Takut akan Tuhan dibuang. Akibatnya tak ada usaha keras dalam menjaga keutuhan keluarga. Ketika kita pernikahan terasa berat, ya sudah, cerai saja. Nah, ini bahaya ketika hukum ilahi diganti dengan hukum buatan manusia. Nah, terhadap perkawinan, Paus Leo 13 juga menolak karena perceraian membawa akibat yang sangat buruk pada hubungan pasangan dengan anak, beberapa wanita dan sebagainya. Maka gereja menolak terjadinya perceraian. Kalau perceraian diizinkan, apa yang terjadi? Bahaya besar-besar akan menerjang dan tidak akan terjadi pada satu titik. Bendungan pun tidak mampu menahannya kalau perceraian sejak sekarang dilegalkan. Maka gereja mau dengan gigih mempertahankan kekudusan dan tak terceraikan dari perkawinan itu. Meskipun begitu, tetap juga yang namanya perkawinan diatur dalam hukum sipil, tapi pertama-tama adalah gereja. Nah, kalau bagaimana hubungan dari dua hukum itu? Hukum sipil dan gereja itu berbeda, tapi akan saling membantu dan melengkapi di antara dua hukum tersebut. Nah, maka gereja juga perlu mengadakan konsientisasi pendidikan umat beriman tentang apa? Keluhuran perkawinan. Nah, dikatakan juga secara pastoral, perkawinan adalah sakramen jika diteguhkan oleh gereja. Ini jangan hanya oleh sipil saja. Karena sipil itu sah tapi juga ada kekurangannya. Nah, sifat-sifat perkawinan jelas indissoluble. Tapi juga ada kenyataan bahwa kadang-kadang dibutuhkan perpisahan antara suami dan istri. Tapi ingat, perkawinan ratum et non et consumatum, jadi perkawinan yang sudah diratifikasi dan dikonsumsi, tidak dapat dipisahkan kecuali karena kematian. Nah, kalau terjadi konflik berat situasinya, maka boleh diadakan pemisahan untuk sementara waktu dengan tetap ada usaha untuk berdamai. Jadi gereja mengizinkan terjadinya perpisahan, tapi lebih bersifat sementara. Nah, supaya perkawinan bisa bertahan, pasangan perlu menimba rahmat kesetiaan dari agama. Apa yang diajar oleh agama dalam situasi ini dan itu. Nah, ini penting sekali untuk dipelajari. Gereja juga menyatakan bahwa tidak diizinkan yang namanya kawin campur. Hendaklah dijauhi perkawinan campur. Ini. Nah, semoga perhatian sepenuhnya dari ini diusahakan dalam membawa pribadi-pribadi kembali pada tugas mereka. Jadi supaya orang-orang muda juga ambil bagian, terlibat di sini dalam karya-karya gereja yang begitu hebat ini. Nah, kita semua telah melihat bagaimana ajaran dan perintah tentang perkawinan Kristen itu dikomunikasikan kepada Anda semua. Tujuannya apa? Menjaga masyarakat sipil
juga keselamatan jiwa-jiwa. Semoga Allah menganugerahkan karena penting dan mendesaknya hati manusia yang lembut dan siap untuk menaati ajaran Kristen itu.